Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriana dengan NIM 220205502019, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika kelas 02. Di sini saya akan mempraktekkan percobaan yang pernah saya lakukan di praktek mata kuliah Teknik Kendali dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, pada praktek teknik kendali, percobaan pertama yaitu dasar pengontrolan, yang dimana pada percobaan ini terdapat dua jenis, yaitu open loop dengan closed loop. Langsung saja kita mulai percobaan pada aplikasi. Jadi yang pertama itu kita akan melihat percobaan dijawab terlebih dahulu, kemudian menekan menu terdapat di atas, terdapat menu Simulink, kemudian black model. Kemudian pada tampilan Simulink ini terdapat menu library browser, dimana pada library ini juga terdapat komponen-komponen yang akan digunakan untuk merangkai percobaan. Dimana pada percobaan pertama itu kita rangkai open loop, yang dimana terdapat komponen konstan, kemudian kita cari transfer function, kemudian setelah itu scope. Kita tarik, kemudian setelah itu kita sambungkan setiap komponen yang ada pada percobaan di open loop ini. Nah, jadi setiap komponen ini terdapat juga fungsinya, yang dimana konstan ini itu berfungsi sebagai input, kemudian transfer fungsi ini berfungsi sebagai proses, kemudian scope ini berfungsi sebagai output. Nah, pada percobaan ini kita lakukan berbagai macam percobaan, yaitu dengan nilai transfer fungsinya itu diubah menjadi 5. Nah, kemudian kita dapat melihat hasilnya itu dengan menekan run. Nah, pada grafik ini itu kita dapat mencari waktu puncak, waktu tunda, nilai keadaan tuna, waktu naik dan overshoot maksimalnya, dan waktu stabilnya. Untuk waktu puncaknya itu yaitu waktu yang diperlukan untuk respon waktu puncaknya, yang dimana kita melihat di sini waktu puncaknya itu kita dapatkan, kita cari waktu puncaknya itu waktu puncaknya itu 9. Waktu puncaknya itu 9,56 ya. Kemudian waktu tundanya yaitu waktu yang diperlukan untuk merespon mencapai dengan nilai final untuk pertama kali kita dapatkan. Jadi waktu kita cari dulu waktu tundanya itu kita zoom. Waktu
untuk tundanya itu 2,8 2,82. Kemudian untuk keadaan tunaknya itu untuk kejadian didapatkan keadaan tunaknya itu didapatkan 10 menit per sekon. Kemudian nilai naiknya karena nilainya tidak mencapai set point, maka nilai naiknya itu 0. Kemudian overshoot maksimalnya itu juga 0 karena tidak mencapai set point. Kemudian keadaan stabilnya kita dapatkan di sini yaitu 8,4 nilai stabilnya. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai grafik percobaan di open loop. Kemudian jika transfer functionnya itu diganti, nilai transfer function itu diganti menjadi 7, kemudian kita run lagi. Nah, hasilnya itu tidak beda jauh dari hasil transfer function 5 yang sebelumnya. Kemudian kita ubah lagi nilainya menjadi 9. Kemudian kita run. Nah, hasilnya itu juga tidak beda jauh dari hasil transfer function sebelumnya, atau juga mirip. Kemudian transfer functionnya diubah lagi menjadi 11. Kemudian scope, kemudian run. Nah, hasilnya juga itu mirip dengan hasil dari transfer function yang sebelum-sebelumnya. Cuman yang membedakan itu pada grafiknya itu semakin tinggi nilai transfer functionnya, maka semakin lambat pula grafiknya mencapai nilai puncaknya. Nah, selanjutnya itu kita lakukan percobaan pada closed loop, di mana komponennya itu berbeda dengan percobaan pada open loop yang tadi. Kita hapus dulu. Nah, pada closed loop ini juga terdapat aplikasi konstan. Kemudian room, kemudian PID. Nah, kemudian transfer function tertarik. Nah, transfer functionnya itu di sini membutuhkan 2. Kemudian scope. Nah, kemudian
Setelah itu kita susun terlebih dahulu. Kemudian komponen ini itu diputar karena nanti itu kita akan menyambungkan semua komponen ini, dan kemudian RAM ini itu diganti menjadi min. Oke. Kemudian kita sambung kemudian kita sambung semua komponen yang ada pada percobaan closed loop ini. Kita tarik sesuai dengan yang ada pada job sheet percobaan pertama. Nah, setelah itu, pada percobaan closed loop ini kita juga lakukan berbagai percobaan yang dimana atau sama dengan halnya dengan open loop dengan 4 kali percobaan, yaitu transfer function 8 kemudian speedometernya itu speedometernya itu diubah menjadi 0,4. Oke. Setelah itu tarik dulu untuk, kemudian kita run. Pada closed loop ini kita cari itu nilai puncaknya. Kita zoom nilai puncaknya itu 7,9. Kemudian waktu tundanya itu setengah dari waktu puncak. Kemudian waktu tundanya itu 2,35. Kemudian nilai tunaknya itu 0,42. Kemudian waktu naiknya itu di sini. Waktu naiknya itu 4,5. Dan overshoot maksimalnya itu karena dia melebihi dari set point 1, maka jadi nilainya itu ada 0,42. Dan waktu stabilnya kita dapatkan di sini. Waktu stabilnya kita dapatkan di sini 7,9. Jadi itulah tadi penjelasannya. Kemudian kita lakukan lagi pada percobaan selanjutnya dengan automobil, diganti lagi nilainya dengan
Kemudian setelah itu speedometernya itu diganti nilainya dengan 0,5. Oke, kemudian setelah itu kitaran. Nah, untuk hasil automobil 9 dengan speedometer 0,5 itu menghasilkan grafiknya itu semakin tinggi. Kemudian untuk selanjutnya itu automobilnya itu diganti lagi menjadi 11. Kemudian speedometernya itu diganti lagi menjadi 0,6. Oke, kemudian kitaran. Nah, hasil dari grafiknya. Kemudian yang terakhir itu kita coba lagi dengan automobil nilai 11. Nah, di sini hasilnya itu tidak beda jauh dari hasil sebelumnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi speedometer dengan automobilnya, maka semakin tinggi pula juga semakin tinggi juga titik puncaknya. Jadi itulah untuk percobaan pertama. Kemudian kita lanjut untuk percobaan kedua, di mana pada percobaan ini itu membahas tentang sensor dan transducer. Nah, pada percobaan kedua ini itu juga kita merangkai lagi, tapi dengan komponen yang berbeda, di mana kita merangkai blok diagram automobil dan blok diagram autopilot pesawat dan blok diagram watersheder pada aplikasi MATLAB. Nah, langsung saja kita merangkai. Di sini saya sudah rangkai terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu automobilnya itu kita ganti nilainya menjadi 2. Kemudian oke. Nah, untuk percobaan pertama itu kita lakukan pada rangkaian blok diagram automobilnya itu kita kasih 2. Kemudian sensornya itu nilainya kita kasih 0,2 yang oke. Kemudian setelah itu kita run. Nah, terdapat 3 warna kabel grafik, yang dimana kabel kuning itu sebagai set pointnya, kemudian kabel warna biru sebagai itu automobil, kemudian kabel merah itu sebagai sensornya. Yang dimana waktu puncaknya itu 1 ini. Kemudian waktu tundanya itu di sini kita dapatkan itu 1,18. Kemudian nilai tunatnya itu 1.
Kemudian waktu naiknya itu 0. Dan overshoot maksimalnya itu juga 0 karena dia itu tidak melewati set point. Stabilnya itu di sini stabilnya itu stabilnya itu 8, stabilnya itu 8,5. Selanjutnya kita melakukan pembacaan kurva pada kabel berwarna biru, yaitu automobile, yang dimana waktu puncaknya itu kita dapatkan waktu puncaknya itu dia puncak untuk puncaknya itu dia 3,4. Kemudian waktu tundanya itu setengah dari waktu puncaknya itu di sini. Di sini. Kemudian nilai tunaknya itu 0,02 karena nilai keadaan tunak adalah frekuensi dikurang dengan nilai steady. Kemudian waktu naiknya itu di sini itu 1,6. Kemudian overshoot maksimalnya yaitu overshoot maksimalnya itu di bagian sini. Overshoot maksimalnya itu 0,08. Dan setelah itu kita cari stabilnya di sini. Nilai stabilnya itu 8,2. Dan yang terakhir ada kabel warna merah yang sebagai sensor. Waktu puncaknya itu kita dapatkan 4. Dan waktu tundanya itu di sini 1,2. Dan nilai steady-nya itu 0,002. Dan waktu naiknya itu di sini itu 2. Dan overshoot maksimalnya itu 0,08. Kemudian waktu stabilnya itu di sini 8,5. Nah, kemudian setelah itu kita merangkai
automobil pesawat. Itu menggunakan GPS sebagai sensornya. Ini diubah jadi GPS. Ini tuh pesawat. Nah, di sini nilainya itu kita ubah menjadi 2,5. Yang kita oke, kemudian GPS-nya juga kita ubah nilainya jadi 0,5 oke. Kemudian setelah itu kita run. Nah, di sini juga terdapat grafiknya itu sama dengan grafik yang sebelumnya, juga terdapat 3 warna kabel. Mana kabel warna kuning itu sebagai set point, kemudian kabel warna biru itu sebagai autopilot, kemudian kabel warna merah itu sebagai GPS. Selanjutnya itu kita lanjut pada water header. Nah, kemudian setelah itu juga nilainya kita ubah. Nah, kemudian kita run. Nah, kita run. Nah, di sini juga terdapat grafiknya, terdapat 3 warna juga. Nah, kuning itu sebagai set point, kemudian warna biru ini sebagai water header, kemudian warna merah ini sebagai temperament top. Nah, di sini juga selanjutnya itu kita lanjut pada percobaan ketiga, yang dimana percobaan ini tuh merupakan percobaan ketiga, yaitu respon waktu orde 1. Ini kita akan melakukan percobaan pada diagram blok seperti ini. Dapat step, transfer function, dan scope. Langsung saja, di sini itu saya sudah merangkai ini di percobaan ketiga ini. Mana rangkaian pertama ini merupakan step, rangkaian kedua ini merupakan RAM, kemudian rangkaian ketiga ini sebagai impuls. Nah, pada percobaan pertama itu kita memakai transfer function 1. Kemudian setelah itu kita run. Nah, kita tunggu dulu. Run. Nah, di sini terdapat grafik dari transfer function 1. Dan pembacaan grafik ini itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, langsung saja, yang pertama itu kondisi awalnya itu 0. Kemudian kondisi akhirnya itu dia 1. Dan pada time konstannya itu dia kita dapat di sini tuh kita dapat nilai time konstannya itu kita dapat lihat di sini time konstan. Nah, ini dia time konstan. Dan nilai time konstan itu setengah dari 0 dan 1. Dan semakin kecil time konstannya, maka respon sistemnya itu semakin cepat. Kemudian setelah itu kita lihat pada rangkaian RAM. Kemudian kita run. Kemudian kita run. Nah,
Sini juga grafiknya. Nah, pada rangkaian RAM ini berbeda dengan rangkaian step. Kita dapat melihat time konstannya itu kita dapat melihat time konstan itu di sini. Kita zoom. Time konstannya itu di sini itu 0,35. Kemudian pada rangkaian selanjutnya itu rangkaian impuls. Kita coba lagi run. Kita run. Nah, untuk pembacaan kurva pada grafik impuls itu tim konstannya itu kita dapat lihat di sini, yaitu 0,5. Nah, selanjutnya itu nilainya kita ubah jadi 5. Nah, semua rangkaian itu dari rangkaian step, kemudian RAM, kemudian impuls itu semuanya diubah menjadi nilai 5. Nah, setelah itu kita rangkaian pertama itu terlebih dahulu kita run. Nah, di sini itu kita dapat lihat bahwa kondisi awal dari rangkaian step itu 0. Kemudian kondisi akhirnya itu 8. Kemudian tim konstannya itu kita dapat lihat di sini. Tim konstan kita dapat lihat 0,62. Kemudian selanjutnya itu rangkaian impuls RAM. Kemudian kita run. Dan di sini juga kita dapat lihat bahwa time konstannya itu di sini time konstannya itu 0,35. Dan yang terakhir itu rangkaian impuls. Kemudian kita run lagi. Setelah kita run, kita tunggu grafiknya naik. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Kemudian setelah itu kita cari lagi time konstannya di sini. Kita zoom. Nah, time konstannya itu 0,9. Nah, dari beberapa percobaan yang telah dilakukan tadi, kita dapat lihat bahwa apabila transfer functionnya itu semakin tinggi, maka semakin lama pula juga mencapai waktu puncaknya. Nah, mungkin itu saja sampai percobaan ketiga. Kemudian selanjutnya itu kita lanjut pada percobaan yang terakhir, itu respon waktu orde 2. Yang dimana di sini saya sudah membuat skripnya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini kita dapat lihat di job sheet-nya. Jadi langsung saja itu kita isi enter frekuensinya dengan nilai 4. Kemudian kita enter, kemudian enter damping faktornya itu kita isi dengan nilai 1. Kemudian kita enter, kemudian kita run. Nah, di sini
terdapat grafiknya. Sebelum kita membaca grafiknya itu, terlebih dahulu kita mengklik kanan, kemudian karakteristik, kemudian di situ kita centang semua kecuali ini transfer time ya. Nah, kemudian kondisi awalnya itu dimulai dari angka 0. Kemudian setelah itu naik pada waktu tunda. Nah, waktu tundanya itu 1 dan memiliki nilai 0,9. Kemudian setelah itu kita pindah ke waktu stabilnya itu 1,5. Kemudian memiliki nilai 1. Dan waktu stabilnya itu dia berada di 2,5. Kemudian nilainya itu 1. Nah, kemudian kita lanjut pada percobaan kedua yang ada pada di percobaan ini, yang dimana di situ nilainya itu, nah di sini itu saya sudah membuat skripnya, tinggal kita run selection, kemudian sama dengan halnya yang sebelumnya itu kita klik kanan, kemudian karakteristik, kemudian setelah itu kita centang nah kita centang. Nah, yang dimana di dalam percobaan kedua ini transfer functionnya itu 10 per 1 tambah 5 ditambah dengan 20. Kemudian dimulai dengan mendapatkan kurva itu bernilai diawali dengan nilai 0. Kemudian waktu tundanya itu mendapatkan 0,5. Kemudian waktu puncaknya itu kira-kira di 0,8 dengan nilai nilainya itu 0,57. Kemudian waktu sebelum stabilnya itu berada di 1,4. Kemudian nilainya itu berada di 0,5. Kemudian waktu finalnya itu berada di 3. Kemudian nilainya itu berada di 0,5. Nah, selanjutnya itu kita lanjut di percobaan ketiga, yang dimana nilainya itu kita ubah menjadi, di sini itu diubah jadi 8. Kemudian di sini kita ubah jadi 6. Kemudian di sini kita ubah jadi 40. Nah, setelah itu kemudian kita run selection. Nah, kemudian kita checklist lagi karakteristiknya yang ada pada kurva tersebut. Kita checklist setting time dan study time. Nah,
di percobaan ketiga ini di mana transfer fungsinya itu bernilai 8 per S tambah 6 tambah 40. Kemudian untuk pembacaan kurvanya itu diawali dari nilai 0. Kemudian waktu naiknya itu berada di 0,5 dengan nilai 0,3. Kemudian waktu naiknya itu berada di 0,6, kemudian dengan nilai 0,24. Kemudian tuh stabilnya itu di 1,3, kemudian dengan nilai 0,2. Kemudian waktu finalnya itu berada di 1,8, kemudian dengan nilai 0,3. Nah, selanjutnya itu kita pindah di percobaan terakhir yang ada pada percobaan di orde 2 ini, yang dimana nilainya itu kita ubah lagi menjadi nilai 6. Nah, kemudian diubah lagi menjadi nilai 5 dan 25. Kemudian kita run selection. Sama halnya dengan sebelumnya, kita klik kanan kemudian karakteristik, kemudian setelah itu kita centang semua kecuali ini, kita centang. Nah, di percobaan terakhir ini dengan transfer function 6 per S tambah 5 ditambah dengan 25 itu mendapatkan hasil kurva, yaitu mendapatkan kurva yang berawalan di angka 0, kemudian naik di waktu delay di 0,5, kemudian nilainya itu berada di 0,3. Lalu selanjutnya itu di waktu naik berada di 0,7. Kemudian nilai waktunya itu di 0,2. Setelah itu waktu sebelum stabilnya itu berada di 1,6 dengan nilai 0,24, kemudian waktu finalnya itu berada di 2,5 dengan nilai 0,24. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya simulasikan di mata kuliah teknik kendali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.